Selamat duduk Mbak Riana. Sudah sarapan belum Mbak Riana? Alhamdulillah sudah ada sarapan. Tadi bisa naik apa? Naik motor sih. Macet nggak? Ya seperti biasa ya Bu, macet biasa lah. Jakarta, Bekasi, Pempek, gitulah. Oke, kita mulai Mbak Riana ya. Terima kasih sebelumnya telah hadir untuk sesi coaching dan konseling kali ini. Hari ini kita akan membahas masalah Mbak Riana yang sering datang terlambat ke kantor. Lalu tujuan kita adalah untuk memahami penyebab dan mencari solusi bersama agar masalah ini dapat diatasi. Mari kita mulai ya. Pertama-tama saya ingin mendengar lebih dahulu dari Mbak Riana, apa yang mungkin menjadi penyebab Mbak Riana sering datang terlambat ya? Baik Ibu, jadi permasalahan saya sering terlambat ke kantor. Yang paling pertama banget itu ya karena sering banget saya terjebak macet di beberapa ruas jalan. Kan saya dari Bekasi ya Bu, dari Bekasi ke Jakarta agak ya lumayan lah. Jadi kayak banyak banget, apalagi pagi-pagi kan berangkatnya, jadi kayak ya macet lah. Oke, saya mengerti ya Mbak. Pasti ramai banget ya Mbak macet. Jadi apakah ada faktor tertentu di luar kendali Mbak Riana yang mempengaruhi kehadiran tepat waktu Mbak Riana? Misalnya seperti masalah transport, kebiasaan tidur yang buruk, atau masalah pribadi Mbak Riana? Kalau itu mungkin ada faktor lain ya Bu, yang membuat saya jadi sering datang terlambat ke kantor. Kayak saya sulit bangun lebih awal karena saya sering begadang malamnya, ya begadang nonton drakor ya Bu, untuk refreshing otak yang kayak kita pagi sampai sore udah kerja, malam begadang Refreshing ya? Iya, nonton drakor, tapi itu malah jadi sering bangun Kebiasaan buruk ya? Jadi Jadi sekarang mari kita tinjau dampak dari keseringan terlambat Mbak Riana ini ke kantor. Bagaimana nih menurut Mbak Riana hal ini mempengaruhi kerja Mbak Riana dan hubungan datang dengan dan kerja Mbak Riana? dampak yang saya rasakan kalau saya datang terlambat sih ini ya Bu, kayak kinerja saya makin lama makin menurun karena sampai ke kantor pun saya udah capek, kayak bangunnya tuh kayak buru-buru gitu kan, jadi kayak motivasi saya juga semakin menurun gitu. Oke, bisa paham. Bagaimana menurut Mbak Riana nih? Apakah hal ini mempengaruhi citra profesional Mbak Riana di mata rekan kerja atau atasan? Menurut saya itu sangat mempengaruhi sih, sangat mempengaruhi citra profesional saya di mata baik seangkatan gitu, maksudnya kayak rekan kerja ataupun atasannya Bu. Mereka jadi memandang saya agak kurang profesional ya, jadi kayak agak kurang bertanggung jawab dalam bekerja sih. Sekarang mari kita fokus pada solusinya Mbak Riana. Apakah Mbak Riana memiliki ide atau strategi untuk mengatasi masalah terlambat ini? Mungkin strategi saya sih, saya harus bisa ini ya Bu, bagi waktu ya Bu, bagi waktu antara jam tidur saya dengan saya refreshing otak untuk menonton drama Korea. Oke, itu sangat baik dan selain itu saya ingin menawarkan beberapa saran tambahan seperti melakukan aktivitas olahraga sebagai salah satu bentuk refreshing Mbak Riana dan membuat waktu tidur di Mbak Riana itu lebih maksimal dan lebih nyenyak. Baiklah, sekarang mari kita susun rencana tindakan. Apakah Mbak Riana memiliki langkah-langkah konkret untuk Mbak Riana ambil dalam waktu dekat ini untuk memastikan kehadiran tepat waktu? Paling langkah awal saya ya Bu, dalam waktu dekat ini yang tadi kayak saya bilang, saya akan mengatur jadwal antara jam tidur saya, jam saya untuk nonton drama Korea, terus kayak saya kalau bisa tidurnya harus lebih cepat dan yang lainnya. Oke, apa Mbak Riana merasa nyaman dan untuk menetapkan target spesifik nih dan tenggat waktu untuk setiap langkah dalam rencana ini? Ya mau nggak mau saya harus nyaman ya Bu untuk menetapkan target ini dalam tenggat waktu yang sudah saya rencanakan agar saya juga bekerja bisa secara optimal kembali. Semoga dicoba ya Mbak ya. Jadi terima kasih Mbak Riana atas partisipasi Mbak Riana selama sesi ini. Saya yakin dengan dedikasi Anda yang dalam mengatasi ini dan akan meningkatkan kehadiran tepat waktu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mari Mbak Riana.
Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu Yana. Selamat pagi Mbak Rifah, silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Gimana tadi perjalanan ke sini? Lumayan macet, tapi ya nggak banget sih. Udah sarapan? Sudah. Sarapan ya. Oke, terima kasih ya Mbak Rifah udah bersedia hadir di sesi coaching dan counseling pada hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas beberapa masalah yang Mbak hadapi dalam berinteraksi dengan rekan-rekan kerja. Jadi kita hari ini tuh tujuannya untuk memahami penyebab dan mencari solusi agar hubungan Mbak dengan rekan kerja Mbak berjalan lebih harmonis ya. Oke, bisa kita mulai. Pertama-tama saya ingin mendengar nih dari Mbak, menurut Mbak apa yang menjadi penyebab utama perselisihan atau konflik Mbak dengan rekan kerja Mbak? Sebelumnya terima kasih Ibu sudah bersedia dalam sesi coaching ini. Saya merasa penyebab utama perselisihan saya dengan teman saya ialah merasa kurang cocok dalam kerjasama dengan mereka. Contohnya seperti dalam tim, kadang suka berbeda pendapat Bu, jadi sering cekcok dalam pertukaran pendapat dalam sesi. Oke, saya mengerti. Jadi ada pola tertentu dalam konflik yang sedang Mbak alami. Misalkan konflik itu terjadi di dalam suatu proyek tertentu aja atau dengan rekan tertentu aja. Sebenarnya sih saya menyadari bahwa yang ada konflik ini tuh karena sering bekerja dengan tim, itu sering pada saat kita berdiskusi suka ya namanya sudah kali jarang didengar atau kurang koefisien aja sih. Oke, sekarang mari kita tinjau dari dampak dari perselisihan Mbak dengan rekan kerja Mbak. Apakah ini mempengaruhi hubungan kerja Mbak dan produktivitas tim? Dan menurut Mbak nih, bagaimana hal itu mempengaruhi kinerja Mbak dan kinerja secara tim keseluruhan? Sangat berpengaruh sih Bu, karena adanya konflik ini membuat saya jadi kurang bersemangat pada saat bekerja dengan tim dan berpengaruh pada produktivitas saya serta membuat tugas semakin bertumpuk dan kinerja saya dalam tim juga menjadi menurun sih Bu. Oke, saya paham. Sekarang bagaimana nih menurut Mbak? Apakah hal ini mempengaruhi reputasi profesional Mbak di mata atasan dan rekan kerja Mbak? Sangat mempengaruhi, jadi saya semakin menurun aja. Oke. Mari sekarang kita fokuskan ke solusinya ya Mbak. Jadi menurut Mbak nih, apakah ada ide atau strategi untuk mengatasi konflik ini dan membangun hubungan yang lebih baik dengan rekan kerja Mbak? Mungkin saya akan mencoba untuk lebih memahami sudut pandang mereka dan memastikan semua anggota tim merasa didengar pendapatnya dan dihargai sehingga mengurangi konflik di masa mendatang. Baik, itu sangat baik sekali ya Mbak. Selain itu, saya akan menawarkan beberapa saran ya, yaitu dengan berdiskusi di suasana baru kayak di kafe atau Mbak dengan rekan tim Mbak itu kayak makan siang bersama itu bisa banget untuk menjalin komunikasi yang lebih baik. Oke, baik sekarang kita mari menyusun rencana tindakan ya Mbak. Menurut Mbak nih, apa ada langkah konkret yang bisa Mbak ambil dalam waktu dekat untuk memperbaiki hubungan Mbak dengan rekan tim Mbak? Saya akan ajak teman sejawat saya untuk berdiskusi mengenai sudut pandang dan pendapat mereka. Saya akan lebih banyak mengajukan pertanyaan daripada membuat pernyataan untuk memahami apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka khawatirkan. Oke, itu sangat baik ya Mbak. Menurut Mbak nih, apakah Mbak merasa nyaman untuk menetapkan target secara spesifik ini dan tenggat waktu untuk setiap langkah dalam rencana yang Mbak lakukan? Saya siap akan mencobanya sih Bu. Baik ya Mbak Afrika, terima kasih banyak sudah berpartisipasi dalam sesi coaching dan counseling pada hari ini. Saya yakin dengan dedikasi Mbak yang kuat itu dapat memperbaiki hubungan kerja Mbak dengan rekan tim Mbak ya. Jadi kalau Mbak masih ada hal yang perlu diperbaiki lagi, bisa jangan ragu untuk hubungi saya ya Mbak. Semoga bisa lebih harmonis lagi dengan teman tim. Terima kasih ya. Terima kasih Ibu ya. Mari.